Perkenalkan, nama saya Jessica Febriani, NIM 28920104, Program Studi Manajemen, Mata Kuliah Pasar Uang dan Modal, Dosen Pengampu Bapak Sugeng Prayetno, Universitas Pancasakti, Bekasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan apa itu Dana Moneter Internasional atau IMF. Yang pertama, pengertian IMF. Dana Moneter Internasional atau IMF adalah organisasi internasional yang mengawasi sistem keuangan global dengan mengikuti kebijakan makroekonomi dari negara-negara anggota, terutama mereka yang memiliki dampak terhadap nilai tukar dan neraca pembayaran. IMF dibentuk dengan tujuan menstabilkan nilai tukar internasional dan memfasilitasi pembangunan dan menawarkan sangat leverage pinjaman, terutama pada negara-negara miskin. Struktur modal dan kebijakan dividen. Yang A. Konsep dasar struktur modal. Yang pertama, pengertian dan langkah struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan dari sumber utang jangka panjang yang meliputi utang, saham biasa, dan saham umum. Hal senada juga diungkapkan oleh BOS 2009 bahwa struktur modal adalah gabungan dan utang jangka panjang dan sekuritas yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Yang kedua, di sini ada tujuan IMF. Dalam status pendirian IMF, beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh IMF yaitu yang A. Memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaganya. Yang B. Memperluas perdagangan dan investasi dunia. Yang C. Memajukan stabilitas kurs valuta asing. Yang D. Mengurangi dan membatasi praktik-praktik pembatasan terhadap pembayaran internasional. Yang E. Menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah yang dibutuhkan untuk mempertahankan kurs valuta asing yang stabil selama neraca pembayaran mengalami defisit yang sifatnya sementara sampai dapat diatasi dengan jalan menyesuaikan tingginya kurs devisa. Yang F. Memperpendek dan memperkecil besarnya defisit atau surplus neraca pembayaran. Yang G. Menjadi tempat acara permanen bagi pertemuan-pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerjasama internasional dalam bidang keuangan. Yang H. Membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antaranya anggota dan membantu perekonomian para anggotanya. Yang I. Membantu para anggota yang mengalami kesukaran dalam pinjaman luar negeri agar tidak mengambil tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara yang bersangkutan dan negara lainnya. Tujuannya adalah memberikan kepercayaan kepada para anggotanya. Yang J. Mengurangi waktu dan besarnya disequilibrium dalam neraca pembayaran negara anggota IMF. Pembiayaan antar pedagang antar negara Islam oleh IDB. IDB membantu dalam mempromosikan perdagangan asing, terutama dalam barang modal di antara negara anggotanya. Pembiayaan Islam IDB yang lebih murah tersedia bagi pembiayaan perdagangan anggota-anggota OIC. IDB menyetujui pembayaran perdagangan impor dan ekspor, juga menyetujui pembiayaan operasi ekspor dari produk minyak dari negara Arab di bawah program BADEA. Anggota OIC bertemu di sebuah forum yang disponsori oleh IDB yang diadakan pada bulan April tahun 2003 di Casablanca untuk mendiskusikan dukungan perdagangan antar negara-negara Muslim. Uni Emirat Arab ketika mengajukan kepada IDB untuk membentuk Islamic Institute for Trade Financing untuk mendorong perdagangan Islam yang memperkuat kemampuan negara Islam untuk mengekspor produk mereka ke dunia industri. Kegiatan IDB di beberapa negara. IDB menyetujui untuk pembiayaan penjualan secara bertahan untuk proyek pemasangan listrik. Pembiayaan tersebut dilakukan dengan metode Islam.
IDB juga memberikan bantuan untuk negara-negara yang terkena tsunami. Mereka mengalokasikan dana untuk pemulihan bencana tsunami di Indonesia, India, Maladewa, Thailand, Sri Lanka, dan Somalia. Bagian lain dari bantuan adalah untuk rekonstruksi infrastruktur seperti bidang kesehatan, pendidikan, air, energi, dan transportasi. Pengajian IDB adalah institusi pembiayaan perdagangan dan proyek terbesar di dunia Islam yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan kinerja ekonomi dan membantu meningkatkan kesadaran dan pendidikan. Di negara-negara anggotanya, IDB mempersiapkan negara anggota OIC untuk keanggotaan World Trade Organization atau WTO. Fungsi badan ini adalah sebagai berikut. Yang A. Mengatur investasi modal Islam. Yang B. Menyeimbangkan antar investasi dan pembangunan di negara Islam. Yang C. Memilih lahan atau sektor yang tepat untuk investasi dan mengatur penelitiannya. Yang D. Memberikan saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara lain. Manajemen sumber dana. Yang satu, sumber dana dari dalam perusahaan. Sumber dana dari dalam perusahaan dapat diartikan sebagai bentuk dana yang pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, dana dengan kekuatan atau kemampuan sendiri. Dana dari dalam perusahaan dapat diadakan dengan menggunakan laba cadangan dari sebagian sisa hasil usaha yang merupakan usaha dana sendiri sebagai sumber dana internal. Akumulasi penyusutan aktiva tetap karena jangka waktu penggunaan dari aktiva tersebut biasanya lama. Misalnya 5 tahun, maka cadangan penyusutan yang masih mengganggu dapat digunakan dan disebut sebagai sumber dana insentif. Dana dari dalam perusahaan terdiri atas A. Dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Yang B. Saldo keuntungan yang ditanam kembali dalam perusahaan. Yang C. Surplus dana dan akumulasi penyusutan atau yang disebut sebagai cadangan dana, terdiri atas nilai buku dan nilai pasar dari harta yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, sumber dana dari luar perusahaan. Sumber dana dari luar perusahaan yaitu pemenuhan kebutuhan dana diambil atau berasal dari sumber-sumber dana yang ada di luar perusahaan. Dana yang berasal dari luar perusahaan berasal dari kreditur adalah utang bagi perusahaan yang disebut sebagai dana pinjaman. Dana pinjaman yang dimaksud adalah dana yang didapatkan dari pihak ketiga atau kreditur. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diasumsikan bahwa sumber dana terdiri atas A. Berkurangnya aktiva lancar selain kas. B. Berkurangnya aktiva tetap. Yang C. Bertambahnya setiap jenis utang. Yang D. Bertambahnya modal. Yang E. Adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Yang ketiga di sini hubungan antar pasar modal dan keputusan pendanaan. Hubungan antara pasar modal efisien dan keputusan pendanaan adalah sebagaimana pasar modal efisien sebagai pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya sudah sangat relevan. Otomatis, jika informasi mengenai harga sekuritas sudah mendukung keputusan pendanaan yang diambil akan semakin cepat, baik untuk pendanaan perusahaan dari dalam maupun dari luar. Yang keempat, pembiayaan dengan obligasi yang dapat dikonversi. Convertible bond adalah penerbitan obligasi perusahaan yang mendukung pilihan bagi pemegangnya, yang setelah jangka waktu tertentu yang dipenuhi syarat tertentu dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Prinsip yang penting dalam pemilihan pembiayaan perusahaan adalah kecocokan atau matching antara sifat kebutuhan dan jenis pembiayaannya. Kebutuhan investasi jangka pendek harus dipenuhi dengan pembiayaan jangka pendek. Investasi untuk persediaan barang
Piutang yang bersifat jangka pendek sebaiknya dipenuhi oleh utang dagang atau utang bank jangka pendek. Adapun investasi jangka panjang seperti pembelian tanah, gedung, mesin-mesin yang sifatnya jangka panjang harus dipenuhi oleh alternatif pembiayaan jangka panjang seperti utang bank jangka panjang, obligasi, penerbitan saham, adapun penggunaan laba ditahan. Manajemen modal yang ada di sini, konsep dasar manajemen modal yang satu, pengertian manajemen modal kerja. Beberapa ahli mendefinisikan model kerja sebagai berikut. Yang A, dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasionalnya perusahaan sehari-hari. Yang B, investasi perusahaan di dalam aktiva jangka pendek seperti kas, sekuritas atau surat-surat berharga, piutang dagang, dan persediaan. Yang kedua, konsep dan sasaran manajemen modal kerja. Konsep modal kerja adalah sebagai berikut. Yang A, konsep kuantitatif. Dalam konsep kuantitatif, modal kerja adalah sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar yang berupa kas, piutang, dan dana. Dana yang tertanam dalam aktiva lancar akan mengalami perputaran dalam waktu yang pendek. Dengan demikian, modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Modal kerja dalam pengertian ini adalah modal kerja bruto atau gross working capital. Yang B, konsep kuantitatif. Konsep ini berdasarkan sebagian dari aktiva yang dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya. Yang C, konsep fungsional. Konsep ini berdasarkan fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan atau income. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, unsur-unsur efisiensi modal kerja. Unsur-unsur efisiensi modal kerja adalah sebagai berikut. Yang A, penjualan adalah penerimaan yang diperoleh dari pengiriman barang dagang atau dari penyerahan pelayanan dalam berusaha sebagai barang pertimbangan. Yang B, persediaan adalah barang-barang yang disimpan untuk dijual kembali oleh perusahaan. Persediaan adalah salah satu elemen penting dalam usaha-usaha perusahaan untuk memperoleh tingkat penjualan yang diinginkan. Yang C, utang adalah utang yang akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Menurut Rianto 2001, beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu sebagai berikut. Yang satu, tingkat bunga yang berlaku akan menentukan struktur modal yang akan mempengaruhi jenis modal yang akan digunakan, apakah menggunakan saham atau obligasi. Yang kedua, stabilitas earning atau stabilitas dan besarnya earning yang diperoleh perusahaan akan menentukan apakah perusahaan dibenarkan menggunakan utang tetap atau tidak. Yang ketiga, susunan aktiva. Pada umumnya, industri atau manufaktur yang sebagian besar modal tertanam dalam aktiva tetap cenderung menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan modal asing atau utang hanya sebagai pelengkap. Yang empat, risiko aktiva. Risiko yang melekat pada setiap aktiva belum tentu sama. Semakin panjang jangka waktu penggunaannya, risiko semakin besar. Yang kelima, jumlah modal yang dibutuhkan. Jumlah modal yang diperlukan untuk dibutuhkan akan mempengaruhi struktur modal. Jika modal yang dibutuhkan adalah besar, dirasakan perlu sebagai perusahaan untuk menggunakan sekuritas secara kebersamaan. Keenam, keadaan pasar modal. Kondisi pasar modal sering mengalami perubahan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh dana melalui penjualan sekuritas, perusahaan harus memperhatikan kondisi pasar modal. Yang ketujuh, sifat manajemen. Manajemen yang optimis akan masa depan perusahaan akan berani menanggung risiko besar sehingga akan lebih menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Yang kedelapan, besarnya perusahaan. Pada perusahaan besar,
yang sahamnya terbesar sangat luas, penambahan saham untuk memenuhi kebutuhan dana tidak banyak menaruh kekuasaan dan pendidikan pemegangan saham mayoritas. Perusahaan besar pada umumnya lebih menyukai penerbitan saham baru dalam memenuhi kebutuhan dananya. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.